Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang non-probability sampling. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Qawariro dengan NIM 2022011004, Prodi Manajemen Universitas Al-Khairiyah. Materi yang akan dibahas dari non-probability sampling diantaranya pengertian non-probability sampling, kelebihan non-probability sampling, kekurangan non-probability sampling, dan jenis-jenis non-probability sampling. Pengertian non-probability sampling. Non-probability sampling adalah kebalikan dari probability sampling. Probabilitas elemen populasi yang dipilih tidak diketahui, dan ini tidak memberikan peluang atau keselamatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Atau non-probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan kesempatan atau peluang yang tidak sama bagi setiap anggota populasi atau setiap unsur untuk dipilih sebagai sampel. Kelebihan non-probability sampling diantaranya lebih kondusif dan praktis dalam menyebarkan survei, lebih cepat dan lebih hemat biaya, mampu dalam menargetkan kelompok tertentu, mengurangi kerepotan administrasi, sesuai untuk penelitian kualitatif, dapat menarik kesimpulan sebanyak mungkin, sesuai untuk penelitian yang membutuhkan analisis mendalam, kemudahan dalam pengambilan sampel, menjadi metode yang praktis, dan yang terakhir, ada kemungkinan untuk memasukkan aspek positif dari stratifikasi dalam sampel. Kekurangan non-probability sampling diantaranya tidak mengetahui seberapa baik keterwakilan suatu populasi, tidak dapat menghitung interval kepercayaan, kurangnya representasi dari seluruh populasi, rendahnya tingkat generalisasi, kesulitan dalam memperkirakan variabilitas sampling, kemungkinan perolehan hasil penelitian yang tidak seragam, ketergantungan yang berlebihan pada pertimbangan atau judgement, membutuhkan banyak lembaga survei yang berorientasi pada tujuan, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang populasi, dan yang terakhir, ketergantungan pada intuisi dan firasat. Selanjutnya, jenis-jenis non-probability sampling. Yang pertama, convenience sampling. Convenience sampling akan dipilih seorang peneliti apabila penelitian sudah memiliki informasi mengenai elemen yang telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai sebuah sampel penelitian tersebut. Yang kedua, purposive sampling. Purposive sampling adalah sebuah metode untuk penetapan sampel yang dilakukan dengan cara menentukan target dari elemen populasi yang diperkirakan paling cocok untuk dikumpulkan datanya. Yang ketiga, kuota sampling. Kuota sampling yaitu jenis lain dari purposive sampling. Untuk jenis sampling ini, dalam menentukan banyaknya jumlah elemen yang terpilih sebagai sampel akan ditentukan berdasarkan dari kuota maksimal sebanding dengan komposisi tiap-tiap kelompok tersebut. Yang keempat, judgment sampling. Judgment sampling adalah metode yang dipilih peneliti apabila peneliti menentukan subjek dari sampel yang dipilih berdasarkan judgement atau penilaian dari peneliti saja. Yang kelima, snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang awalnya jumlahnya kecil, lalu sampel ini disuruh untuk memilih teman-temannya untuk dijadikan sebagai sampel. Seperti itu seterusnya, sehingga jumlah sampel akan menjadi semakin banyak. Yang keenam, sampling aksidental. Sampling aksidental yaitu metode penentuan sampel atas dasar kebetulan, yaitu siapapun yang kebetulan bertemu dengan peneliti bisa digunakan sebagai sampel jika rasa orang yang kebetulan ditemui tersebut cocok digunakan sebagai sumber data. Itulah video pembahasan materi tentang non-probability sampling. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.